Teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi barengan gue dan seperti biasa kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan guest yang surga pastinya. Di episode kali ini gue akan ngobrolin satu hal yang mungkin ya biasa kita akan ngobrol soal musik, tapi juga akan dengan guest yang berbeda juga. Dan hari ini udah barengan gue ada Jo. Halo, apa kabar? Hello, baik kakak gimana? Alhamdulillah baik. Kamu lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Berarti Lagi sibuk menyibukkan diri. Lagi sering latihan band sih kak kebetulan. Sebentar lagi kita mau promo ke Bandung soalnya. Iya. Wah, oke. Nah, emang di setupnya lagi ke Bandung ya. Banyak banget musisi yang turnya itu pasti selalu ke Bandung ya. Iya Karena sih dekat. mungkin iya ya. Iya sering juga ke Bandung kita. Keliling-keliling radio biasanya kan. Iya kita radio visit, terus di tanggal 26 nanti ada perform di Senada Seirama. Oh, Senada Sirama ya. Oh, kayak pernah denger di Bandung. Iya. 2000 itu ada itu gigs atau festival atau apa ya berarti? Gigs doang. Oh, gigs ya. Oh, Semoga berarti kamu nanti festival. Oh, amin. Amin. Berarti kamu sering-sering lagi ngisi-ngisi gigs-gigs aja kah atau gimana? Iya sih kak, kita lagi sering promo-promo radio visit juga sih, media-media juga lagi ini sih, iya lagi promo-promo aja kesana kemari. Kamu sendiri berarti kalau musik tuh mulai dari tahun berapa ya berarti? Aku seriusnya 2017. Itu dimana aku 2017. ikut The Voice Kids Indonesia. Di situ sih, itu titik bener-bener yang aku serius. Oke, aku mau nyanyi gitu. Oh, kamu berarti ya angkatan bawahnya Kristo ya? Berarti? Iya, Kristo season 1 ya? Iya, 2016 dia kemarin baru main, baru ngobrol tuh. Oh my god. Iya, Kristo main, tapi dia main ke rumah tuh di Bintaro. Oh dekat, mungkin dekat. Dekat, dia di Pondok Labu soalnya, jadi dekat. Pondok Labu apa Kemang tadi? Pokoknya sekitar situ lah, Pondok Labu kayaknya. Iya. Oh, iya, Jadi nggak tahu jauh lah. Kita jauh ya, selesai. Iya. Lumayan. Iya. Oh, kamu berarti bawahnya ini ya, Kristo ya? Iya, season 2 aku. Season 2 ya, berarti sama siapa ya? Kalau aku lupa sih, banyak banget soalnya di bulan The Voice Kids kayak Keren semua sih. Keisha, Dere. Ya? Oh, dari season 1, iya benar. Iya, dari season 1 ya? Keisha tuh season 2 ya? Keisha yang mana kayak Keisha? Keisha Valerie. Kayak season 1 kayaknya ya, kurang tahu lagi. Pokoknya yang angkatan aku tuh Anet. Anet. Kim gitu. Anggis. Anet sih pernah dulu, tapi kita live IG gitu. Seru. Iya. Oh, pernah juga ya. Kalau kenal juga ada sih ini. Kalau nggak salah dia pernah ikut juga, dia cerita sih. Indonesian Idol juga pernah, tapi nggak terlalu jauh ya. Namanya Monica Christiana, tau nggak? Kayaknya nggak tahu deh kayaknya. Kurang tahu ya. Kayaknya nggak tahu deh. Nggak kenal. Iya. Tapi lagunya mungkin kamu nggak tahu masuk ke playlist apa enggak. Tapi dia sempat jadi soundtrack beberapa film. Wow, oh my god, keren. Iya, dan kayak dia dulu pernah magang juga di Indonesian Idol. Wow, so cool, keren banget. Makanya orang-orang yang kayak mungkin kayak Salma dia kenal sama Salsabil dan lain-lain gitu, dia bingung juga kayak kok kemarin peserta kenapa jadi sekarang magang gitu. Ya ampun.
Wow, keren juga, keren juga. Iya. Berarti di 2017 tuh kamu ikut The Voice Kid. Dari situ, habis itu sebelumnya juga sering-sering ikut kompetisi juga. Baru di titik ininya, baru di The Voice itu atau gimana? Sebelum The Voice tuh aku kayaknya cuman perform di mall biasa gitu kayak 2-3 kali doang gitu sih Kak. Bener-bener yang bukan anak festival, bukan bukan anak sanggar aku. Jadi yang kayak The Voice tuh bener-bener yang lomba pertama aku banget. Wow. Iya, jadi itu kayak nerve wracking banget, deg-degan Oke. parah. Kayak wah, itu pengalaman pertama sih. Iya. Itu pertama banget ya berarti ya 2017. Berarti mallnya apa nih? Tampil-tampil di mall, mau Kelapa Gading ya? Dulu aku sering banget sana. Gading. Gading Aku dulu kebetulan karena les aku di Gading-Gading sini, jadi mall-mall yang paling sering dulu Moy, Mall of Moy, oh iya Indonesia. Moy Indonesia ya. Dulu Iya aku iya iya les iya. di sana soalnya di Jaya Suprana. Iya, di sana. Oh, Jadi sering perform di Moy-nya itu, terus mungkin beberapa kali di lombanya itu kayak di daerah Jakut masih. Oh pernah juga tapi di BSD deng. Di BSD juga pernah tapi yang agak sering sih Kak, bener-bener nggak sering. Terus kalah mulu. ya Kalah mungkin mulu. ya kalah kan bro, kayak berarti nggak bagus kan, maksudnya ya udah. Oh iya, Mungkin, amin. mungkin ada yang memang kan kalau juri kan lebih subjektif banget ya. Bener, lebih ke latihan mental sih kalau kata ortu gitu. Kalau ikut Iyalah, lomba di mall pasti. bener-bener nambahin jam terbang aja. Iya karena kan nggak ada yang ibaratnya tahu kita juga kan di situ. Bener-bener. Itu kayak bener-bener kayak survival mode nyala Iya. banget sih. Iya sih. Ya, berarti seberapa sering maksudnya setiap minggu kah tampil di mall atau tertentu aja? Enggak sih, enggak sesering itu. Jarang banget, mungkin 3 bulan sekali. Mungkin kayak pernah kali 1 atau 2 bulan 2 kali perform lomba 2 kali kayak pernah. Tapi habis itu udah break sampai yang soalnya kita nunggu lomba yang deket-deket aja, nggak cari yang jauh-jauh gitu. Nggak se apa ya se effort itu ya untuk nyari-nyari lomba di mall lain ya. Soalnya takut, jujur takut dulu mah. Mentalnya down banget. Di sekolah nggak pernah tampil gitu atau gimana? Oh sekolah pernah sih. Sekolah kalau misalnya kayak konser-konser gitu solo atau kayak misalnya iya sih kayak FLS 2N gitu aku ikut. Oh iya FS2N ya. Aku tahu itu kayaknya harusnya itu lomba lama banget kan ya si FSLN itu ya. Iya, FLS 2N itu kayak aduh aku umur berapa ya? Kelas 9 kalau nggak salah SMP 3 atau SMP 2 kayaknya aku ikutannya. Oh Itu iya. tahun berapa ya itu? Oh my god udah lama lagi. Lama banget ya. Aku lupa apakah temenku juga maksudnya pernah ikut ajang itu atau tidak karena aku baru notice dan tahunya itu ketika ada namanya musisinya namanya Rara Sudirman, dia menang di situ. Sudirman situ, wow. Iya, FSLN kan dia waktu itu sebelum Idol ya, di menang itu Iya. dulu baru Idol kan. Keren. Oh my god. Bisa ingat aku ya karena ada adik misalnya adik kelasku ya, misalnya dia satu almater ikut lomba itu satu angkatan generasi sama si Rara gitu. Oh. Tahu dari situ. Oh ternyata ada ya lomba tingkat nasional ya. Iya, kita tuh Iya. pokoknya iya, nantinya nasional iya ada beberapa ronde dulu gitu. Berono kan, iya itu untuk di level untuk anak-anak SMA gitu kan. Aku baru baca lihat cara-cara kamu terus habis itu ada artikelnya dari Gadis. Kamu nggak pernah ikut selain lomba nyanyi kan? Atau pernah juga yang nyoba beauty atau yang lain ya? Beauty sih enggak, paling yang kayak acara sekolah gitu yang kayak disuruh olahraga paling itu doang. Tapi yang kayak Oke. dengan kemauan sendiri nggak pernah selain nyanyi sih. Berarti kebanyakan berarti solo, nggak pernah buat band atau apa gitu? Ya dulu sih di sekolah sih ngeband. Tapi ya untuk di sekolah-sekolah aja gitu kan nggak pernah yang ngeband asli ngeband terus kayak kafe-kafe itu nggak pernah sih. Solo aja. Tapi aku juga kur di gereja gitu. Paling itu doang sih. Oh, oke. Di keluarga ada juga yang penyanyi juga atau gimana? Enggak sih. Mama bisa bermusik, tapi ya Oke. kalau ditanya pasti dia malu-malu, pasti dibilang enggak.
Iya. Apa lagu-lagu yang tumbuh sama kamu sih dan membuat kamu juga suka sama nyanyi ini gitu? Uh, Pokoknya yang bener-bener yang trigger aku banget tuh dulu aku nonton, aku anak Disney banget, aku suka banget nonton Disney Channel. Yang bener-bener kena di aku tuh Demi Lovato. Jadi di era itu tuh lagi Camp Rock, lagi Hannah Montana kalau nggak tahu. Di situ sih aku fell in love sama Demi Lovato. Jadi aku ikutin semua lagu-lagunya dia yang dari pop rock gitu-gitu. Terus ya gitu, dari situ sih baru aku mulai explore, mulai tahu oh aku I wanna be like her gitu. Oke, berarti kamu nonton favoritnya dulu Frozen ya, Frozen. Oh bro, itu dari aku sih. Oh, Itu dari aku. iya aku yang di kepala aku Demi Lovato tuh lagunya ikoniknya yang Frozen gak sih? Oh yang Let It Go. Iya. Oh, aku sih lebih yang kayak kayaknya lagu-lagu camp rock gitulah kak. Kayak This gitu Is ya? Me itu tuh yang kena tuh di aku, This Is Me, ya ampun. That's me. Oh, oke. Iya. Iya. Dulu sempet aku juga langganan sampai langganan Disney juga ya, Disney Plus ya. Tapi sekarang udah enggak sih, nggak terlalu. Ini sekarang tontonanku lebih ke Netflix. Oh iya. Iya. Terus Netflix lebih seru sih, jujur. Iya, karena mungkin di dia nggak terlalu nginvest ya kali ya lagi. Tapi I don't know ya. Tapi dulu aku dulu langganannya cuma Disney Plus. Kita beda Oh, ya. iya. Nah, tapi mungkin kayak apa ya? Ya kepisah aja gitu ya kak. Kayak terpisah aja worlds-nya, two different worlds. Kayak aku perlu dua-duanya sih jujur. Berarti kalau suka Disney gitu, suka juga kayak nonton musikal gitu. Suka, tapi aku bukan yang kayak Broadway banget gitu, enggak. Tapi aku nonton Hamilton, aku nonton Les Mis, gitu-gitu yang lebih yang populer aku nonton sih. Oh, Ada kalau musikal Indo nggak nonton berarti? Enggak, belum sih. Belum ya? Tapi yang waktu itu kayak mereka ke teater Mamma Mia aku nonton. Terus kayak Catch Me If You Can aku nonton. Lebih yang kayak teater, maksudnya yang IP luar ya, bukan IP Indo ya. Aduh ya, nanti kita nonton ya musikal Indonesia ya kita. Soalnya justru aku lebih nontonnya IP yang Indo ya, kayak kemarin nonton Polarisasi. Aduh pengen banget, waktu itu aku nggak dapet tiketnya. Nggak dapet, aku media partner soalnya. Oh my god, nanti yang Jalur media. ngarep. Aku juga susah banget sih dapetnya beberapa ini. Terus kemarin musikal Keluarga Cemara, terus musikal ini Perahu Kertas itu. IP-nya gila banget ya, bagus banget itu. Yang susah banget aku lagi nge-reach sering banget berapa kali dari musikal Sherina, musikalnya ya kemarin yang Run ya. Terus sekarang mau ada yang Malik juga nggak dapet. Terus nih Jakarta Movie, tolong banget Jakarta Movie. Susah banget. Banget ya sold out-nya. Iya, dan jadi media partner juga. Wow. Pas kita direspon kayak kak media partnernya tutup ya, gimana gue udah rekrut dari lama. Nggak ini nggak dapet. Wow, tapi Polarisasi Pak Perahu Kertas dapat sih gokil banget sih kak. Wah iya itu bonus banget. Dan kalau biasanya kan kalau musikal kayak gitu yang long run ya, misalnya yang panjang sampai biasanya bisa sampai 2 minggu, itu biasanya ada di hari pertama itu ada preview media biasanya. Oh wow. Atau yang invitation yang undangan sama VIP kan. Oh iya. Nah itu tuh ya alhamdulillah bisa dapat gitu di depan banget. Aku gak ngerti selalu di depan gitu loh. Oh my god. Paling depan, bener-bener tapi jelas banget sih itu. Buset deh, rekaman yang pengen kayak ingat gerakan-gerakannya dia gitu loh semuanya. Oh my god, gak pernah aku dapat yang kayak bagian depan itu, gak pernah deh. Musikal aku rata-rata yang di belakang atau di atas. Aku cobain sih kemarin nonton, bukan musikal tapi kayak teater, kampusku bikin teater gitu di Gerabakti kan. Terus aku sebenarnya media partner, terus dikasihnya di atas, nyobain juga deh sekali-sekali gitu. Tapi emang kayak nggak tahu ya, karena sebelumnya aku nonton di situ Polarisasi, soundnya tuh kedengeran jelas banget gitu. Kemarin tuh nggak terlalu kedengeran di atas. Oh iya. Tapi kenapa iya? Atau artikulasinya kurang. Waduh. Itu juri mana tuh ya? Oh my god. Yes or no kak? Yes or no? Iya.
Oke oke oke. Iya, seru banget ya. Musikal tuh menurut aku menarik banget sih kalau kalau Ih, kamu keren banget. mau nonton IPP Indonesia karena mulai-mulai bagus lah. Karena di belakang itu juga ada banyak yang sebenarnya mereka lama ikut di luar gitu. Mhm. Mm-mm. Ih, nanti kita ceki-ceki. Iya. Cekidot cekidot. Terus dari kamu langsung apa ya? Kamu tuh berarti sekarang indie apa sebelum ada label atau gimana berarti? Pas. Sekarang aku sama label, aku sama label Pro M sekarang. Oh ya Pro M ya? Itu Yes. banyak ya Pro M ya? Lumayan banyak senior-senior yang gokil. Dulunya ya aku rumahnya lompat-lompat sih Kak. Abis dari The Voice Kids aku indie dulu. Indie bikin lagu rohani, terus aku bikin indie Oke. music di mana aku nulis dan produksi lagu-laguku sendiri. Baru abis itu aku dapet abis itu aku sama label. Aku sama label dulu atau indie dulu ya? Lupa lagi. Oh, sama label dulu. Jadi abis indie rohani masuk label, Mm-mm. terus indie lagi, terus label lagi, terus indie lagi, terus sekarang label lagi. Jadi kayak ada dua X label gitu. Oh oke Iya, oke. beberapa Iya, iya, iya. era udah merasakan kerja sendiri, bekerja sama-sama orang lain, sekarang balik lagi kerja sama-sama orang lain gitu. Ketika kamu juga itu tuh dari sisi genre tapi masih samakah atau setiap rumah ada perbedaan fase kamu yang kayak awalnya belum misalnya pop dulu sekarang pop atau gimana tuh? Beda-beda. Berarti. Jadi yang pertama abis dari The Voice Kids aku rohani dulu. Oh ya Rahani ya, oke. Rohani dulu. Terus abis itu aku masuk ke label yang pop ballad gitu. Yang Oke. iya, mainstream pop. Waktu itu sampai pakai orkestra dari Budapest gitu-gitu. Terus aku balik indie, dan indie ini benar-benar yang aku explore ini COVID kan Kak. Jadi kayak di rumah terus, ya udah kita nulis lagu apapun itu. Oke. Hasilnya adalah lagu pop folk bahasa Inggris. Iya. Oke, bahasa Inggris ya. Oke. Habis itu aku masuk lagi ke label yang kita nulis lagunya, ada yang aku nulis sendiri, ada yang kita nulis bareng. Hasilnya jadi pop alternatif gitu. Oke. Jadi nuansa band banget. Ada yang bahasa Inggris, ada yang campur bahasa Indonesia. Terus aku indie lagi. Terus sekarang sama Pro M aku balik lagi ke pop folk. Emang rootsnya itu sih, akarnya pop folk. Emang nyaman di situ ya. Nyamannya situ. Sebenarnya suka banget pop rock juga, suka banget alternatif juga. Tapi ya mood sih, lagi moodnya pop folk sekarang. Oh, iya. Terus kayak dari kamu kalau genre kamu itu lebih secara apa ya audiens itu benar-benar segmented banget sih atau gimana? Dan karena kalau rohani kan, iya jelas ya gitu kan. Tapi kalau ini gimana tuh? Kalau bisa dibilang. Maksudnya pasarnya gitu atau gimana? Pasarnya iya. Iya, semoga sih ada ya. Banyak yang suka ya. Iya. Tapi Iya, sejauh ini soalnya- gimana biasanya? Sejauh ini sih puji Tuhan ada yang dengerin dan banyak yang bilang relate sih sama lagu-laguku sebelumnya, dan paling banyak masukan sebenarnya di rilisan terbaru aku ini. Banyak yang DM, banyak yang komen katanya relate banget. Oke. Ada yang sampai berterima kasih juga udah bikin lagu ini gitu. Aku kayak ya ampun terima kasih udah dengerin gitu kayak. Ya itu sih so far kayak gitu. Masih jauh ya perjalanan, tapi ya we'll see. Tapi itu kayak tentang apa sih lagunya si yang tenanglah itu ya berarti ya? Iya Gitu betul, ya? itu rilisan terbaruku. Tenanglah. Tenanglah ini aku nulisnya waktu aku lagi banyak pikiran gitulah, yang kayak lah. Mikir apa sih? Mikir apa sih? Aduh, kita terapi session aja sekarang kali ya, kita curcol ya. Pokoknya tenanglah ini emang aku nulis buat diriku sendiri, biar sebenarnya kayak judulnya aja sih Kak, kayak nenangin diri sendiri. Ya soalnya kayak aku tipikalnya ada dua sisi gitu loh Kak. Aku yang ada sisi logika, tapi aku juga ada sisi yang kayak feeler banget, yang kayak iya pakai perasaan banget gitu. Jadi kayak tenanglah ini lebih kayak ya nenangin aku di masa yang lagi sulit gitu. Jadi aku
nulis lagu ini. Tadi juga penasaran soal ini ya, kamu kan juga nulis buat orang lain ya? Iya, Juga ada beberapa orang. ada Yes. beberapa lumayan lah ya. Yes. Itu kamu sebenarnya lebih nyaman as a musisi atau sekarang melamar juga pengen ekspor sebagai penulis lagu aja deh gitu kayak. Pengen pengen coba-coba sih. Aku orangnya agak kepoan gitu loh. Jadi kayak pengen, pokoknya cinta pertama pasti nyanyi. Jadi Oke. nyanyi is number one. Tapi nulis lagu juga suka banget juga. Dan aku lagi terus latihan untuk nulis lagu untuk orang itu menurut aku nggak gampang sih Kak. Karena kalau nulis lagu untuk diri sendiri kayak gampang. Kayak aku ngerasa gimana, aku tinggal tulis, ini semua tentang aku gitu. Narsis banget sih, tapi kayak narsis banget lagi, tapi kayak gitu, ini ceritaku gitu. Tapi kalau untuk orang lain kayak harus lebih mikirin kayak ini universalnya gimana gitu ya. Kayak orang lain relate gak sih, penyanyi itu relate gak sih kalau nyanyi lagu ini gitu. Jadi lebih mikirinnya lebih luas lagi, agak lebih susah gitu sih. Pengen Oke. pengen bisa nyanyi, pengen bisa nulis lagu buat orang. Aku sekarang juga produce mostly untuk dedek aku. Jadi aransemen gitu-gitu aku juga pengen nyemplung di semuanya sih, pengen coba-coba itu, penasaran. Dede itu maksudnya adik? Oh, adik, iya. Adik aku. Oke. Iya, Maksudnya dia kan juga. bisa ya pacar kayak dipanggil sayangnya Dede gitu kan nggak? Oh, Bisa juga gitu. agak tahu. aneh tapi bisa. Iya, emang aneh sih emang kadang-kadang panggilan saya kan memang aneh-aneh ya. Oh iya. Oh my god. Iya, dede aku namanya Dani. Dia juga Oke. nulis lagu sama, ya dia juga rilis lagu sekarang. Jadi itu project dia, aku bantu-bantu dalam produce gitu. Berarti kamu cukup nabung juga buat bang lagu gitu juga atau gimana? Kita berusaha ya untuk nabung. Kita berusaha untuk terus nulis. Kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang mandek juga ada, tapi juga atau kayak ide emang lagi nggak datang aja ada. Tapi ya selalu berusaha untuk nulis terus sih. Oh, Ada bank lagu sih ada, tapi nggak banyak, kayak misalnya beberapa 10 ada gitu yang udah jadi tapi. Oh, kalau misalnya biasanya kamu nulis buat orang tuh karena emang di request sama misalnya label lain gitu atau misalnya dari musisinya datang ke kamu kayak lagi nggak sengaja aja ada ngeband lagu atau lainnya tertukar gitu atau biasanya gimana tuh? Kalau ada temenku yang dari, kita dulu ikut lomba bareng sama sempet satu label bareng, dia penyanyi cilik gitu, dia minta aku nulisin lagu buat dia gitu. Dimana aku jadinya sebenarnya kerja sama-sama, jadi ya mama nulis lirik, aku melodi, campur-campur gitu, kerja sama bareng untuk bikin lagu untuk namanya Cinta sih. Oke. Jadi iya, Menembus Awan itu karya kita. Jadi so far sih nggak pernah kasih bang lagu sendiri, karena gimana ya, kalau aku nulisnya nggak pakai mindset ini lagu buat orang lain, aku kayak but this is my baby gitu kayak. Aku tipe yang gitu kayak aduh tapi ini gitu. Jadi kayak lebih so far masih bikinin dari awal gitu, nggak pernah kasih dari yang bang lagu yang udah ada gitu. Oh benar-benar kayak biasa apa sih kalau ditanya kayak beberapa ada yang nanya boleh nggak ceritain tentang si musisi itu latarnya atau ada nggak yang apa namanya lagi diresahin atau apa sih biasanya kalau jadi bahan tuh buat si musisi itu. Iya, biasanya waktu itu sih kita sampai telepon dulu sih. Kita teleponan dulu kayak lebih ke cerita-cerita maunya ke arah mana. Terus lebih ajak ngobrol aja sih aku, Kak. Jadi dari sana juga dapat inspirasi kan sedikit banyaknya dari apa yang dari omongan dia gitu. Jadi kayak so far sih belum yang kayak songwriting camp gitu, pengen banget. Tapi belum, sejauh ini masih aku yang ngarahin lagunya gitu. Based on mungkin dia maunya lagunya ceria, maunya happy. Oh ya udah, mau tentang apa? Tentang pertemanan. Oke, dari situ aku build sendiri, bukan yang bener-bener cerita banget dari dianya, belum sih. Iya. Berarti kalau songwriting camp tuh biasanya gimana sih? Songwriting, oh ya sorry. Iya, songwriting camp gimana sih biasanya? Songwriting camp yang setahu aku itu tuh bener-bener banyak songwriter di satu ruangan bikin lagu bareng gitu. Sedangkan sejauh ini kerja
sama songwriting itu aku cuman sama beberapa orang yang aku emang percaya, senior yang aku percaya, atau sendiri gitu di rumah. Jadi gitu sih. Bareng-barengnya itu ya belum pernah sama orang-orang belum kenal gitu. Selalu sama circle yang dekat sama aku. Oke. Gambar. Kalau waktu pengerjaannya gitu biasanya berapa lama kalau satu lagu workshopnya? Karena ada yang cuma seharian cepet gitu. Oh, untuk orang lain atau buat aku sendiri nih? Iya, kamu sendiri atau orang lain Buat sih? aku sendiri. Iya. Kalau aku sendiri, kalau ada ide cepet aku Kak. Kayak waktu itu aku nulis lagu judulnya Salmon, ikan salmon gitu. Judulnya Salmon itu aku cuma bikin liriknya 15 menit. Iya, 15 menit beres, take demo, udah deh. Tapi kalau misalnya lagi parah banget, lagi nggak inspired banget, aku bisa kayak tinggalin aja melodi ini. Terus ternyata aku keinget sama melodi itu bulan depan atau beberapa bulan ke depannya, kayak nggak tentu sih Kak. Oke, kebayang. Terus nextnya buat kamu apa nih berarti? Nextnya buat aku sekarang sih lagi proses aransemen lagu sama namanya Kak Chandra buat soon to come album semoga tahun ini. Oke, mau bikin album berarti ya di Iya. tahun ini ya? Yes, Wow, semoga. oke. Untuk apa gigs berarti tahun ini ada festival juga kah atau lebih banyak ke gigs? Amin, ya ampun. Festival amin ya ampun. Cinlok. Itu goal banget sih, goals aku banget ya ampun. Tapi ya so far sih dari tim tanggal 20-an nanti ke Bandung dulu. Kita tiket biasanya sih dikasih tau per bulan gitu sih kita. Jadi we'll see. Semoga ada gigs lain, semoga ada festival. Amin. Amin. Oke, kalau gitu thank you banget Jo udah ngobrol Thank sama you, aku hari Kak. ini. Seru banget sih, aku jadi lebih tahu juga kalau bikin lagu. Ya menarik ya, kenapa kenapa pengen banget sebenarnya. Aku kan sebagai penikmat musik, bisa nggak ya buat lagu? Bisa lah Kak. Ayo nulis. Maksudnya aku cerita aja, aku nyambung cerita aja, tapi dibikinin lagu. Wih gas, ayo. Seru loh, maksudnya kayak iya menurut aku seru aja sih. Iya. Oke, daftar sendiri Gas. mungkin ya. Buat teman-teman yang mau ikutin kamu bisa di mana dan bisa dengerin lagu kamu di mana nih? Berarti. Oke. Teman-teman bisa follow aku di Instagram @joanna_andrea_official, TikTok @joanna_andrea, dan Spotify Joanna Andrea. Thank you. Oke, jangan lupa dengerin dan juga ikutin Jo juga di sosmed. Terus juga buat teman-teman yang ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya bisa banget ke Instagram kita di @podcast_samstory dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Samtalk episode ke-157 bersama Jo, and see you next episode. Dadah semuanya. Thank you. Bye bye.